Tapi sebelumnya juga saya minta maaf ya kalau misalkan Allahu Akbar. Cibran, awas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tara Gani dan selamat datang di Fit and Eat. Di sini kita akan ngobrol banyak tentang workout, diet dan juga seputar dunia kuliner. Siapa bilang kalau badan profesional hidup saat itu nggak bisa makan enak? Itu cuma mitos, teman-teman. Dan di video ini kita akan bahas masih layakkah Honda EDV 150 di tahun 2023. Bicara masalah layak nggak layak, tentunya kalau misalkan kita dikasih motor EDV Honda 150 pasti nggak ada yang nolak ya teman-teman ya. Tapi bicara masalah harga, tentu kita harus compare sama kompetitor di kelasnya. Dan ini ada si Meme, kucing tetangga yang sering rusak jok. Sekarang kita bicara masalah harga dulu teman-teman. Pasarannya Honda EDV ini second ya, karena udah gak ada yang baru, udah keluar yang 160. Yang versi CBS itu ada di sekitar 24 sampai 27 jutaan tergantung kondisi, walaupun saya dapat harganya di bawah 24 juta. Untuk yang versi ABS-nya itu ada di sekitar 29, bahkan masih ada yang jual di 31. Tapi kalau di 31 kayaknya rada berat ya, karena EDV 160 tuh harganya udah di sekitar 31-32 juta untuk versi CBS yang second teman-teman. Dan sebelumnya saya juga mau sedikit kasih tahu kalau saya udah pakai motor Vario 11010 ini kurang lebih mungkin ada kali ya 9 tahun gitu. Jadi kenapa saya harus cerita ini, karena nanti akan ada hubungannya sama si ADV 150. By the way, ini sebetulnya bukan warna favorit saya, cuman karena harganya miring banget, saya dapat di 22.500.000 dengan kondisi cat yang buat saya sih cukup bagus ya. Cuman kondisi CVT-nya dibongkar total karena odonya atau kilometernya udah di 21.000. Jadi CVT-nya itu dibongkar total di bengkel resmi Honda Ahas dan habis sekitar 850 ribuan, ganti oli, terus juga servis, jasa dan lain-lain, jadi kurang lebih sekitar 1.500.000. So kalau dihitung-hitung saya keluarin uang sebesar 24 juta untuk dapat ADV 150 ini, tapi kondisinya kayak baru teman-teman. Oke, yang pertama pasti saat kita mau beli EDV ini compare langsung ke adiknya si 160, karena kan lahirnya belakangan jadi adiknya ya. Ya ini balik ke budget kalian sih teman-teman. EDV 160 itu secondnya masih di 32 jutaan. Jarang banget yang di bawah 32 untuk versi CBS. Untuk versi ABS-nya saya lihat masih jarang yang jual sih gitu. So EDV 150 ini lebih cocok untuk kalian yang tinggi badannya di atas 170, karena udah banyak sih yang bahas kalau risernya si EDV 150 ini lebih tinggi dari adiknya si 160. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi standar joknya juga lebih tinggi ketimbang EDV 160, tapi harganya lebih rendah. By the way, ini mohon maaf ya kalau motornya kotor banget. Kemarin sih sebenarnya udah dicuci, cuman kalau udah rulo kan akhir-akhir ini hujannya intensitasnya tinggi banget, jadi lumayan kotor teman-teman. Terus kita bahas untuk harga range di 24 jutaan ya, paling murah untuk versi CBS-nya. Pasti kita akan langsung bandingin nih, mending NMAX 2018 atau PCX yang harganya jauh di bawah EDV 150 teman-teman. Untuk NMAX itu harganya masih di sekitar 18 sampai 20 juta untuk tahun yang sama 2018. By the way, ini EDV saya 2018 juga. Begitu juga sama PCX. PCX tahun 2018, 2019 itu harganya udah di 20 21 juta. Jadi jauh lah di bawah sama EDV ini. Kelebihannya apa aja sih? Kita bahas. Yang pertama, kalau masalah LED nggak ada yang ngalahin Honda deh teman-teman ya. Ini nggak bohong sih, LED bawaan dari EDV sama PCX itu sama-sama keren dibanding sama kompetitornya yaitu NMAX. Terus yang kedua, kalau misalkan kita bandingin sama NMAX 2018, tentunya dia belum keyless. Nah kalau si ADV sama PCX sudah keyless teman-teman, udah nggak pakai kunci lagi. Kalau misalkan mau tambahkan itu sekitar 1.500.000 ya, itu juga pasti nggak sepresisi originalnya. Kemudian dari kaki-kaki nih, kaki-kakinya udah pakai shock breaker SOA,
Tentunya ini lebih satu tingkat, buram, satu tingkat di atas PCX ya. PCX belum pakai shock tabung, sedangkan NMAX itu masih banyak yang mengeluhkan shock breaker bawaannya itu keras baik depan ataupun belakangnya teman-teman. Nah selebihnya kalau misalkan dari bentuk ya masalah selera ya. Saya sendiri cocok banget pakai ADV 150 karena tinggi saya 179 cm dan masih sedikit jinjit teman-teman. Kalau duduknya di posisi jok sini ya. Kalau misalkan maju ke depan ya udah nggak jinjit sih gitu. Terus juga masalah pengereman dia udah top banget sih dibandingin NMAX 2018 yang belum hidrolik kiri kanan ya. Kalau misalkan PCX sama ADV sudah hidrolik, tapi setahu saya PCX 2018-2019 juga belum hidrolik sih untuk rem belakangnya. Koreksi ya kalau salah ya teman-teman ya gitu. Oke, untuk kelebihannya di forum-forum ADV itu sering banget dibilang katanya Honda 150 tarikannya nggak enak, gonta-ganti CV dan sebagainya. Buat saya sih begitu keluar servis saya pakai buat kerja, tarikannya mantep, nanjak juga enak, goncengan berempat. Karena saya anaknya 2, kemana-mana saya goncengan, istri saya 60 kilo, anak saya masing-masing 13 kilo, jadi ya kurang lebih sekitar 150 kilo ya. Masih tenaganya kuat sih teman-teman. Saya nggak tahu ya karena saya lama pakai Vario 1110 yang tarikannya ala kadarnya asal jalan. Terus saya langsung pindah ke CC 150. Tapi kalau buat saya pribadi ya segede-gedenya motor Matic CC-nya tetap fitrahnya motor Matic gitu. Jangan disamain sama Kawasaki Ninja. Bahkan saya pernah bilang di forum tuh, kalau misalkan untuk tarikan pertama lebih enak motor bebek daripada motor Matic gitu. Terus yang kedua masalah bensin, itu juga banyak dikeluhin. Sejauh ini sih saya selalu dapat di atas 1 liter itu untuk sekitar 5 kilo teman-teman. Dan menurut saya itu awet banget. Jadi perbandingannya kalau si Vario itu saya 2 hari 30.000, untuk ADV ini mungkin sekitar 20 ribuan. Dan ini saya pakai RON 92. Kalau Vario pakai RON 90. Ini boros banget karena udah sempat turun mesin juga sih. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang mau beli ADV 150, kalau harganya miring ya, sebisa mungkin di bawah 25 juta, saya sih prefer motor ini sih teman-teman. Mesinnya bandel, tarikannya enak, shockbreakernya nggak ada masalah selama dia belum bocor, empuk banget. Cuman memang sedikit keras kalau misalkan kita nggak goncengan, karena memang shockbreaker standar ini kan didesain untuk goncengan teman-teman. By the way, ini video pertama Fit and It bahas motor. Ya masih sepeda juga sih, sepeda motor kan. Kalau ada pertanyaan sekali lagi bisa langsung tulis di komen. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.